The Headlines masih bersama Pak Yusuf Kalla. Kita akan simak tayangan berikut ini. Keputusan Golkar mengusung Abu Rizal Bakri sebagai Capres 2014 mengakhiri spekulasi bahwa JK akan maju ke arena Pilpres lewat partai yang pernah dipimpinnya itu. Survei internal Partai Golkar versi Lingkaran Survei Indonesia memang menempatkan Ical di posisi teratas Capres Golkar. JK berada di urutan ketiga di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jika JK maju dalam Pilpres mendatang, Golkar tentu akan melihat dua tokohnya dalam posisi berlawanan. Ical jadi jagoan Golkar, sementara JK jadi jagoan dari kubu yang lain. Ical populer di dalam internal Golkar, sementara di luar internal Golkar, JK di mata sejumlah lembaga survei berada di atas popularitas dan elektabilitas Ical. Ya, Headlines kembali untuk Anda, Pak JK. Bagaimana? Pak Ical sudah dideklarasikan sebagai calon presiden Golkar. Oh iya, kalau itu Golkar, saya tergantung ke Golkar sendiri. Saya sendiri tidak pernah ingin mencampuri keputusan partai. Bahwa partai Golkar mendukung Ical, ya tentu begitulah keputusan partai. Dan itu hak partai untuk mengatakan begitu. Kalau kemudian ada survei yang sekarang ini beredar dan Pak JK masih masuk dalam versi 3 besar, kalau Bapak nyalon harus dari luar Golkar, Pak ya? Ya, seperti saya katakan, saya tidak mencari posisi itu. Tapi kalau masyarakat membutuhkan itu, ya semua orang harus siap, termasuk saya. Jadi kita soal perkembangan masih ada 2 tahun perkembangan waktu. Banyak hal yang bisa berubah selama 2 tahun. Masih ada 2 tahun. Masih ada 2 tahun. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, politik sering berubah hanya dalam beberapa detik kan Pak JK. Ya. Percaya begitu? Ya. Kira-kira. Banyak hal yang berubah. Saya antara wakil presiden mencalonkan itu hanya masalah sedikit aja sebenarnya. Jadi kadang-kadang bisa hanya 1 detik, 1 menit dan semuanya berubah. Iya, banyak gitu perubahan-perubahan bisa. Enggak, dan jangan lupa, saya ingat waktu 2004, waktu itu Akbar Tanjung memimpin Golkar, ingin menjadi oposisi, membuat mega akbar koalisi. Tahu-tahu nggak berapa lama malah Pak JK yang jadi ketua Golkar. Jadi banyak hal masih bisa berubah. Masih, Tapi sebelum kita lanjutkan, kita masih punya gambar nih berikut ini ya. Kita lihat. Ya. Kita tunggu Pak sampai agak jauh. Ini gambar Bapak dan Pak Ical. Begitu mesra tampaknya ya Pak. Padahal orang berpandangan, wah ada perseteruan di tubuh Golkar. Secara pribadi kami tidak pernah berseteru. Berkawan sejak lama. Ya, tapi memang politisi Pak JK, benar itu. Kita tidak tahu lagi bermusuhan atau lagi berteman. Ya, Pak, yang membedakan kepentingan kan. Iya. Tapi secara pribadi tidak ada musuh dan teman abadi ya Pak JK? Iya. Iya. Yang ada abadi. Ya, kami berbeda bukan soal pribadi memang. Seperti saya katakan, saya juga tidak ingin mengganggu apapun. Tidak sama sekali. Minggu lalu saya ketemu dengan baik. Kita clear bahwa kita tidak ada soal pribadi, tidak salah Golkar saya tidak akan mencampuri apa-apa. Ya, jangan khawatir lah. Golkar jangan khawatir gitu ya. Mas Bambang, Golkar jangan khawatir atau Ical jangan khawatir Pak. Karena Ical mewakili Golkar tentu dua-duanya. Ya, sampai ada ancaman misalnya Pak JK akan dipecat. Ya. Dan Pak JK bilang dipecat 3 kali pun saya tidak takut, biar aja. Orang ribut ada perpecahan di tubuh Golkar. Kemudian di media massa Pak Ical bilang, saya membaca di media massa, Pak JK ini banyak yang mau mencalonkan, jadi sudahlah gitu. Kalau mencalonkan dari partai lain, Mas Bambang. Ya itu sangat mungkin, tapi saya juga tergoda itu. Saya ingat 2004 itu Pak JK, Pak Ical dan Pak Menko Polkam, Menko Kestra kita kan dulu malah mereka Agung yang dibayar, Agung Laksono yang malah dipecat oleh Golkar. Malah sekarang Pak Icalnya jadi ketua Golkar dan sekarang malah ada berkompetisi dengan Yusuf Kalla. Inilah politik negara demokrasi. Ya. Tapi sudah pasti kalau Pak Ical dari partai lain akan keluar dong dari Golkar. Kita nggak tahu juga. Saya kira Golkar harus belajar dari DPR. Kecuali Golkar kemudian berkoalisi dengan partai itu. Ya ini kan masih lama ya, kita hanya berandai-andai. Yang penting seorang itu cukup didukung oleh 20% suara kalau undang-undang tidak dirubah. Ya itu saja.
Dan banyak kalau lewat dari presidensial artinya threshold kalau pasti Golkar bisa, 20% masih ada 80%. Ya, masih ada tempat lain ya Pak ya. Kemungkinan artinya saya tidak ingin mengatakan mendukung, tidak, bahwa masih banyak masih ada kemungkinan lain dalam politik Indonesia ini. Dan apakah Golkar bisa dapat 20% di pemilu 2014 kita juga belum tahu. Ya, semua bisa terjadi apapun. Jadi masih lama lah. Hanya saya bilang alternatif itu banyak yang terjadi. Termasuk alternatif, ini betul-betul pengusaha murni dan hebat sekali kalau mendengar Pak JK. Artinya masih banyak peluang. Dan peluang yang disebut tadi, kalau Golkar kita perlu 20%, 80% masih ada di tempat lain. Masih ada tempat lain. Plus kalau misalnya Golkar berubah, dan itu advantage untuk Pak JK misalnya, itu berarti peluangnya lebih besar lagi. Pengusaha ada kemungkinan seperti itu nggak itu Pak JK? Ya, tentu kita tidak mengharapkan sesuatu perubahan radikal di Golkar. Tetapi yang namanya kemungkinan apapun bisa terjadi pada saat-saat yang menentukan dimanapun. Di zaman 2004-2009 itu kemungkinan terakhir itu muncul. Kalau kita berkaca pada pilkada DKI itu kemungkinan terakhir juga kemudian sekitar 10 hari terakhir. Siapa yang mengira survei mengatakan begini, ternyata kejadiannya lain. Tapi Pak JK kalau terpilih jadi presiden, apa sih yang ingin dilakukan sebenarnya? Ya tentu yang pertama, kita ingin memajukan negara lebih baik, ya dengan segala aspeknya. Siapapun yang memimpin Indonesia pada 2014, itu tugasnya sangat berat. Tugas yang pertama, memposisikan kembali masyarakat itu untuk taat kepada negara, taat kepada aturan, taat kepada hukum. Karena sekarang sudah sangat longgar sekali, berbagai sudah rakyat di mana-mana sudah banyak terjadi distrust atau masalah disobedience, malah pembangkangan sosial terjadi, dan itu sangat berbahaya untuk seluruh negara. Kemudian beban ekonomi bangsa ini kan pada tahun-tahun akan sangat berat sekali kalau tidak diperbaiki sistem besaran subsidi, dan keadilan kita juga harus sangat diperbaiki karena ini gap ini makin besar pada dewasa ini antara yang mampu dan tidak mampu di kota-kota begini, itu harus mau diperbaiki. Kalau tidak ini kan bisa menjadi semua kemungkinan yang terjelek bisa terjadi. Kalau hukum tidak diperbaiki, ekonomi tidak diluruskan kembali keadilannya, kalau kecepatan pembangunan tidak lebih baik, kalau subsidi tidak dikurangin, ini semua bisa masalah. Itu yang harus diperbaiki semua. Akan banyak sekali tampaknya pekerjaannya. Luar biasa. Kalau itu negara baju begitu. Kalau kita bicara soal Pak JK ini, nama-nama tadi sudah banyak, kemudian di survei banyak, tapi masih ada juga loh sebenarnya kalau kita lihat surveinya Saiful Mujani, ada 60% sebenarnya yang kemudian tidak punya pilihan disebut capres. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Iya, ini kan survei itu kadang-kadang tergantung pertanyaannya. Gitu. Jadi kalau mereka lepaskan pertanyaan bebas itu versi mereka katanya. Iya, pertanyaan berbeda, hasil bebas, berbeda. Karena ini survei itu pertanyaannya tidak sama semua. Jadi, tetapi 60% Pak JK itu menggambarkan bahwa orang masih belum firm, belum punya idola. Muncul nama-nama yang itu juga, termasuk nama Pak JK. Artinya siapapun yang kemudian mau bergerak untuk 2014 harus juga bekerja untuk itu. Bapak ada kemudian apa yang sudah dilakukan? Tidak melakukan apa-apa. Jadi hanya melakukan kegiatan rutinnya saja di sosial, humanitarian, ngajar di mana-mana, kuliah di mana-mana. Kegiatan sosial itu juga modal ya Pak ya? Saya kira saya tidak menjadikannya modal politik, itu butuh keikhlasan aja. Kalau sosial kemudian Anda membawanya ke politik, itu justru tidak diterima amalnya Tuhan itu. Kita masih punya beberapa foto Pak, kita coba lihat di layar berikut ini. Ya. Ini Pak JK dengan cucu ya Pak ya? Ini pada waktu selesai sidang MPR, saya diganti, penggantian presiden. Semua pulang ke rumah, plong aja, ayo bermain dengan cucu. Tidak ada rasa sedih, sudah karena selesai tugas. Ya.
Kita mau main aja dengan Plong berarti bebas, tidak ada beban apapun. Jadi lebih Saya enak ingat jadi- Pak JK, Ya. ada dua versi yang berbeda. Kalau Pak JK plong perasaannya, ada Ya. buku almarhum Pak Sudarmono. Iya. Ya. Bagaimana dia merasa begitu kesepian ketika kemudian setelah selesai diganti di MPR, pulang dan sangat sepi. Iya. Kalau dengan cucu seperti ini pasti tidak akan jadi Tidak. sepi ya. Ya, bisa saya tergantung cara berpikir. Karena itu saya seperti ini. Ini cantik hari itu sekali. saya pakai baju kemeja waktu pulang dari MPR tuh. Kedua, langsung kembali ke habitat, urus sosial, urus pulang ke Makassar, urus lihat bisnis, tidak mengerjakan bisnis karena Langsung meninggalkan rumah dinas juga. langsung hari itu Iya, juga tinggal sama oke, dinas. Dan pada saat itu sudah kemudian terfikirkan untuk kemudian maju tahun periode berikutnya? Tidak sama sekali. Tidak sama Sebenarnya bukan pikiran, kemauan itu hanya timbul. Oh ini di Makassar ini. Ini di Makassar ya. Iya. Iya. Itu baru muncul setelah begitu banyak survei yang memberikan dorongan seperti saya sebenarnya. Oke. Saya tidak pernah bermaksud apa-apa, tapi karena survei dimanapun mendorong seperti itu, dan saya pikir sepasti masyarakat ini mempunyai suatu niat yang baik, ya sudah kita jalani aja. Baik. Iya. Ya Pak JK, saya kadang-kadang orang yang berpikir bahwa orang sering terjebak pada halusinasi politik. Ya. Tidak ada data survei yang memperlihatkan dia disupport gitu oleh publik, tapi ingin jadi capres, Pak. Pak JK jawabnya nanti Agak saja beda. boleh? Ya. Pak JK kita jeda dulu ya Pak ya. Dengan siapakah gerangan kendaraan dan kendaraan apa yang kemudian akan menjadikan JK maju pada Pilpres 2014? The Headlines kembali untuk Anda sesaat lagi.